Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-Habib Abdullah bin Abdurrahman wa fadal fi kitabih Mukhtasarul Latif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'irus salihin fid dharain amin. Waslun fi bai'ir ribawi. Wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatan bi fiddatin أو ذهبا بجنسه اشترط في البيع الحلول وتقبض قبل التفرق والمماثلة بالكيل إن كان مما يكال أو بالوزن إن كان مما يزن وإذا باع طعاما بطعام بغير جنسه أو فضة بذهب اشترط الحلول وتقبض دون المماثلة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa qurra'i mu'allafatihi wa ulumina wa ulumi sa'ir salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabi al-Mukhtasarul Latif ila anqal faslun fil bai'ir ribawi. Fasal menjelaskan tentang be' ribawi. Be' maknanya sudah ma'ruf. Antum sudah tahu tarifnya be' lughatan al-muqabalah ya. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Wasilahan apa? Aqdu muawadatin maliyatin tufidu milkainin au manfaatin alat ta'bid. Itu be'. Ar-ribawi. Ar-ribawi nisbah kepada riba. Ar-riba lughatan az-ziyadah. Riba lughatan az-ziyadah lebih, itu riba. Wa syar'an seperti di Yaqut, apa tarifnya riba di Yaqut? Aqdun ar-riba aqdun ala iwadin makhsus ghairi ma'lumit tamasul fi mi'yaris syar' halatal akad au ma'a ta'khirin fil badalain au ahadihima. Ini tarifnya riba. Jadi riba itu be' ya, al-be' ar-ribawi. Be' ribawi. Kalau memenuhi syarat ya sah. Kalau tidak memenuhi syarat batil dan termasuk dosa besar. Bahkan apa? Diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dosa besar yang diancam perang. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu dua yang diancam perang oleh Allah. Jadi ada maksiat yang diancam perang oleh Allah. Perang dengan Allah diumumkan perang. Dua. Yang pertama ini riba ini. Riba. Yang kedua adalah menyakiti aulia Allah. Itu diancam perang. Man adzali waliyan apa? Faqad adzantuhu bil harb. Kalau yang riba bagaimana ayatnya? Ya apa ayat tentang riba? Fa'danu bi harbin minallah. Fa illam yantahu fa'danu bi harbin minallah. Jadi diancam perang oleh Allah. Ini dua maksiat yang diancam perang oleh Allah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Apa riba? Ya ini. Jadi kalau memenuhi syarat, tidak masalah, sah-sah saja. Yang haram, dosa besar dan diancam perang oleh Allah itu kalau tidak memenuhi syarat. Ini sebenarnya kita bahas. Sebelum ke syaratnya, kita ketahui dulu apa sih riba itu. Riba itu lughatan az-ziyadah wa syar'an ini. Aqdun ala iwadin makhsus ghairi ma'lumit tamasul fi mi'yari syar' halatal akad au ma'takhirin fil badalan au hadima. Aqdun. Kita sudah membahas makna akad. Akad berarti kesepakatan. Dan dalam mazhab Syafi'i harus menggunakan ijab qabul. Wakilah sah dengan mu'atal. Khilafnya mu'atal sudah kita terangkan. Ada berapa khilaf? 3 ya. Mazhab kita mengatakan tidak sah mutlaqan, yang mutamad. Wakilah sah untuk al-muhaqqarat, perkara-perkara sepele. Ada yang mengatakan sah untuk apa? Barang-barang yang lumrah di masyarakat dijual belikan dengan menggunakan mu'atal sesuai adatnya. Nah, ini khilafnya mu'atal. Nah, jadi yang dikatakan be' ribawi itu adalah akad. Berarti kalau kita berangkat dari pendapat muktamad, ketika ada ijab qabul baru bisa terjadi riba.
Ketika ada ijab kabul, karena riba itu kan akad ya. Akad. Riba itu adalah akad. Harus ada ijab kabul. Kalau mu'athah berarti nggak jadi riba. Kalau mu'athah berarti nggak jadi riba. Ini kalau kita berangkat dari pendapat yang mu'tamad. Tapi ya agak lucu juga kalau kita dalam urusan riba, saya tidak melawan riba kok. Kenapa? Saya mu'athah. Mu'athah kan tidak sah. Mu'athah tidak sah. Berarti saya nggak, ya maksiat, tapi tidak melakukan maksiatnya riba. Melainkan maksiatnya melakukan akad yang fasid, dosa kecil ya. Kalau riba dosa besar. Kalau melakukan akad mu'athah mengikuti pendapat yang enggak sah, itu berarti masuk kategori ta'atil uqud al-fasidah. Kaidahnya mengatakan ta'atil uqud al-fasidah haramun, melakukan akad yang fasid. Jadi ada kaidah ta'ati al-uqud al-fasidah haramun. Melakukan akad yang fasid, yang enggak memenuhi syarat, itu haram. Dalam madhab kita, akad itu kan harus ada ijab kabul, yang syaratnya ada 13, disebutkan di Yaqut itu. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, atau dengan mu'athah, maka enggak sah. Kalau enggak sah, berarti termasuk ta'atil uqud al-fasidah, melakukan akad yang fasid. Berarti hukumnya haram, cuman dosa kecil. Kalau riba dosa besar. Lah ini ada orang melakukan transaksi riba, tapi tidak pakai akad, mu'athah. Ditegur, jangan begitu, itu riba. Lu riba itu kan akad, pakai ijab kabul. Saya tidak pakai akad kok mu'athah, berarti ya bukan riba, tidak ada akadnya. Nah, berarti kena dosa ta'atil uqud al-fasidah, dosa, benar dosa, tapi dosa kecil. Lu kok lucu, kalau melakukan riba ikut pendapat yang mengatakan harus ada ijab kabul, tidak mu'athah. Lah tiap hari ente beli pakai akad apa mu'athah? Setiap hari yang kita lakukan jual beli, ya sama aja ujung-ujungnya. Akhirnya setiap hari ente melakukan dosa kecil itu. Berapa kali jual beli? Setiap hari ya, mu'athah terus. Ujung-ujungnya ya jadi israr ala shaghair akhirnya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita ini agak lucu. Riba pakai mu'athah, ditegur, enggak melakukan riba, ini mu'athah, bukan akad. Tapi tiap hari kelakuannya mu'athah. Ikut pendapat yang mengatakan sah mu'athah, ya apa sih? Ya. Kalau jual beli biasa ikut pendapat yang mengesahkan mu'athah. Ketika riba, enggak, saya enggak melakukan riba. Kenapa? Enggak pakai akad, enggak pakai ijab kabul. Setiap hari itu berarti enggak pernah ijab kabul, enggak akad, itu dosa semua itu tiap hari. Berapa kali? Pernah ditobati. Nah, seperti itu. Jadi ya janganlah kita menjadi orang yang model seperti itu ya. Akhirnya kalau kayak gitu, akhirnya kita ngikuti hawa nafsu. Ngikuti selera hawa nafsu, enggak ngikuti aturan. Nah, jadi harus yang konsisten. Kita ini ngikuti qaul yang sah mu'athah apa enggak? Kalau ngikuti qaul sah mu'athah ya yang konsisten. Kalau mengikuti yang enggak, saya enggak, harus konsisten juga. Setiap hari kalau setiap beli harus ngomong istaraitu minka hadza bi alf. Jadi setiap hari harus begitu antum beli gorengan. Saya beli gorengan ini dengan harga Rp1.000 dibayar tunai. Ya itu orangnya harus suruh ngomong, saya terima jual belinya. Ya, saya terima jual beli. Harus seperti itu, setiap beli apa-apa ya harus begitu. Kalau memang konsisten dengan pendapat yang mengatakan tidak sah mu'athah, ya lakukan terus itu. Nah, itu. Ketika mengatakan tidak sah tidak sah mu'athah, ketika mengatakan sah mu'athah ya yang konsisten. Dalam riba jangan enggak, saya mengikuti mu'athah yang enggak sah. Ya apa sih? Ya, nah, yang konsisten. Nah, jadi riba itu ini akad. Akad berarti kalau madhab kita harus ada ijab kabul. Tapi kalau mengikuti mu'athah sah, mu'athah itu juga akad. Akad intinya kesepakatan menggunakan ijab kabul atau menggunakan mu'athah, menggunakan syarat atau menggunakan mu'athah. Udah lewat kita pembahasan masalah akad ini, sudah kita bahas pada awal bab. Jadi yang dikatakan riba itu akad. Akad pada apa? Ala iwadin maksusin. Iwad yang maksus. Jadi riba itu transaksi jual beli pada barang-barang tertentu. Iwad ini saman dan musman itu iwad pada barang-barang tertentu. Jadi riba itu tidak berlaku pada semua barang. Iwad maksus ini apa? Di Yaqut. Di sini juga nanti akan disebutkan. Apa iwad maksus? Dahab, fiddah, atau ini disebut dengan apa?
nakden. Kemudian apa? Ditambah lagi to'am. Makanan manusia. Makanan binatang enggak. Makanan manusia, to'amul adamin. Apapun yang dikonsumsi manusia, apakah makanan, minuman sama? Ya, makanan, minuman, baik makanan pokok, makanan cemilan, atau untuk obat, pokok yang dikonsumsi manusia. Jadi sesuatu yang tujuannya untuk dikonsumsi manusia atau ghalib dikonsumsi manusia. Ya udah, ini riba ini. Emas perak atau yang dikatakan nakden, kemudian to'am, semua jenis makanan atau minuman. Itu atau minuman. Nah, jadi yang dikatakan riba, terjadi riba itu khusus jual beli barang ini. 3 macam ini. Selain itu enggak, jual beli pakaian, enggak berlaku riba. Jual beli pakaian, kitab, ya, rumah, tanah, mobil, kendaraan, alat-alat elektronik, enggak berlaku riba di situ. Enggak ada jual beli riba dalam barang-barang selain 3 ini. Khusus emas perak dan makanan. Kemudian jadi riba itu akad atas iwat yang ditentukan ghairi ma'lumit tamatsul. Ghairi ma'lumit tamatsul. Tidak diketahui sama. Tidak diketahui sama itu isinya 2. Jadi ghairi ma'lumit tamatsul. Ghairi ma'lumit tamatsul ini imma ma'lumut tafadul. Atau majhulut tamasul. Ini isinya ghairi maklumit tamasul. Ghairi maklumit tamasul ini imma dipastikan tafadul, dipastikan enggak sama. Emas 1 gram dibeli dengan emas 2 gram. Dipastikan enggak sama. Atau majhulut tamasul, enggak diketahui sama atau tidak. Beras 1 tumpuk dibeli dengan beras 1 tumpuk. Ya, beras 1 tumpuk dibeli dengan beras 1 tumpuk. Enggak tahu kita ini sama apa enggak ini takarannya ini. Enggak tahu. Yang ini berapa liter, yang ini berapa liter, enggak tahu. Ghairi maklumit tamasul itu isinya ya. Jelas-jelas beda, maklumut tafadul kayak beras 1 liter ditukar dengan beras 2 liter. Emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram. Itu. Atau emas 1 gram 24 karat ditukar dengan emas 1 gram 21 karat. Ini beda. Karena kalau 24 karat berarti murni. Kalau 21 karat berarti tidak murni. Karena berarti dari 1 gram itu tidak semuanya emas. Kalau 21 karat, 23 bagian, 21 bagian itu emas, kan murninya 24 kan ya. Kalau 24 karat itu berarti murni emasnya. Tapi kalau 21 karat, ya berarti ada 21 untuk nyampe 24 kurang berapa? Kurang 3. Berarti kalau emas 1 gram 21 karat, itu berarti 1 gram itu tidak total emas. 21 bagian emas, yang 3 bagian campurannya. Bisa tembaga, bisa perak, atau yang lain. Ya. Berarti kan timbangannya nggak sama berarti emasnya kan? Nah ini, itu namanya maklumut tafadul. Jelas-jelas beda, nggak sah. Itu riba, itu masuk riba. Atau majhulut tamasul, enggak tahu. Terus pokoknya beras 1 kresek ditukar beras 1 kresek. Ini takarannya sama apa enggak? Ya enggak tahu. Nanti aja coba ditakar. Enggak sah. Paham ya? Takar dulu, pastikan sama dulu baru ditukar. Kalau majhulut tamasul enggak sah. Ini riba. Aqdun ala iwadin maksus ghairi maklumit tamasul. Lah, sama dan tidak itu tidak pakai standar apa? Sembarangan. Standarnya ada fi mi'yaris syara'. Ukurannya adalah mi'yarus syara'. Nah, jadi ukuran sama atau tidak ini yang dipakai standarnya siapa? Mi'yarus syara'. Apa itu mi'yarus syara'? Standar syara'. Standar syara' yaitu adat yang berlaku di daerah Hijaz di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adat yang berlaku, jadi takaran ini untuk ngukur sama, ngukur samanya beras, ada beras 2 kresek. Untuk ngukur sama itu kan untuk mengetahui ukuran bisa dengan timbangan kilo atau dengan takaran seperti liter. Liter kan takarannya. Nah, bisa menggunakan takaran kel
atau wazn timbangan. Lah untuk ngukur sama ini pakai takaran apa timbangan? Kan ada dua pilihan itu kan ya, takaran dan timbangan. Yang kita pakai yang mana? Takaran atau timbangan? Mengikuti jawabannya tidak mesti takaran, tidak mesti timbangan, tapi kita ikuti standar syara. Apa standar syara? Adatu ahlil Hijaz fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adat masyarakat daerah Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah, Yamamah, dan kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Kampung-kampung yang ada di daerah itu. Makkah, wal Madinah, wal Yamamah, wa Quraha. Itu Hijaz. Makkah, Madinah, Yamamah, dan kampung-kampungnya. Perkampungan-perkampungan kecil yang ada di daerah situ ya. Nah, ini Hijaz. Jadi kita pakai standar penduduk Hijaz, masyarakat Hijaz, bukan yang sekarang. Yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu. Loh bagaimana bisa tahu? Loh kan banyak kitab-kitab sejarah. Di kitab-kitab fikih juga sebagiannya disebutkan yaitu. Kalau kita ketahui yaitu yang kita pakai. Contoh, kayak gandum. Sekarang kalau antum beli gandum, takarannya pakai liter apa kilo? Sekarang kalau antum beli gandum, takarannya kilo apa liter? Sekarang yang berlaku sekarang masyarakat sekarang, kilo kan ya? Kilo itu wazn. Jadi ada wazn, ada kel. Kalau ini kel itu takaran. 1 liter, 1 gelas ya. 1 liter, 1 gelas, 1 timba. Itu namanya kel. Takaran. Volume ya. Volume itu kel. Kalau wazn itu berat. Bukan volume, tapi berat. Nah, kayak gandum. Sekarang kita adat jual belinya itu pakai timbangan, pakai berat, pakai kilo. Padahal yang berlaku di zaman Rasulullah SAW itu adalah kel, takaran. Maka kalau jual beli gandum, kalau bayarnya pakai uang terserah. Antum pakai takaran boleh, kayak sekarang kan belinya pakai uang ya. Pakai takaran boleh, pakai timbangan boleh. Tapi kalau jual beli ribawi, gandum ditukar gandum, lah ini ngukur samanya harus apa? Pakai yang berlaku di Hijaz di masa Rasulullah SAW. Apa? Berarti harus takaran, yaitu liter. Jadi gandum 1 liter ditukar dengan gandum 1 liter, sah. Tapi gandum 1 kilo ditukar gandum 1 kilo nggak sah. Kenapa? Karena itu bukan adatnya masyarakat Hijaz di masa Rasulullah SAW. Loh sekarang di Mekah itu 1 kilo kok kalau beli gandum. Sekarang nggak dianggap, ya, nggak dianggap. Yang dianggap di masa Rasulullah SAW. Nah, untuk makanan-makanan seperti itu dulu yang berlaku adalah takaran. Dan ditakar itu barokah. Beda dengan ditimbang. Rasulullah SAW bersabda, kilu to'amakum yubarok lakum. Kilu, bukan dikiloi. Kilo ditakar, bukan dikiloi. Kilo, oh ini nyuruh pakai kilo ini. Kilu to'amakum. Kilu to'amakum, ditakar. Takarlah makanan kalian, yubarok lakum. Maka akan diberkati untuk kalian. Makanan itu akan barokah. Makanan itu akan menjadi barokah. Nah, jadi pakai takaran. Nah, jadi kalau kayak beras, tukar menukar beras, ya harus pakai takaran liter. Beras 1 liter ditukar pakai beras 1 liter, sah. Tapi kalau beras 1 kilo ditukar pakai beras 1 kilo nggak sah. Lu kan sama kan nggak pakai mi'yarus syara, pakai standar sekarang 1 kilo. Tapi kan kalau ditakar belum tentu sama, ya. Kalau ditakar belum tentu sama, karena kalau kilo itu terpengaruh dengan kadar air, ya kan? Bisa jadi beras yang sangat kering, 1 liter ditimbang tidak sampai 1 kilo. Tapi kalau beras yang kurang kering, kadar airnya masih banyak, masih baru, ini beras yang udah lama, udah 2 tahun yang lalu panennya, sehingga kadar airnya sangat kecil sekali. 1 liter ditimbang tidak sampai 1 kilo. Ini beras masih baru panen, kadar airnya masih lumayan banyak. 1 liter kalau ditimbang bisa jadi sekilo lebih, ya kan? Sekilo lebih. Lah ini kan sama dalam kilo belum tentu sama dengan dalam liter.
liternya. Yang dijadikan acuan sama atau tidak itu adalah mi'yarush syara, takaran syara, standar syara. Standar syara apa tadi? Ada tu ahlil Hijaz fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tradisi masyarakat Hijaz, Makkah ya Madinah, Yamamah, wa Quraha. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakai. Walaupun kemudian zaman berubah sekarang, tetap kalau untuk jual beli ribawi kita pakai standar itu. Kalau tidak jual beli ribawi, dibeli pakai uang, beras dibeli pakai uang ya terserah. Antum pakai takaran, tidak pakai takaran, pakai timbangan, tidak pakai timbangan. Hatta satu tumpuk, semalam saya terangkan kan ya. Jadi beras satu tumpuk, tak beli semua. Berapa kilo, berapa liter nggak tahu, tak beli semua. 10 juta mau ndak? Ya khair mau. Ndak apa-apa kalau bukan jual beli ribawi. Udah. Ini riba. Aktun ala iwadin maksus, ghairi maklumit tamasul fi miyari syarat, ukurannya mir syarat. Maklum atau tidak itu ukurannya halatal akdi ketika akad. Itu. Kalau ketika akad ghairi maklumit tamasul, riba. Haram, dosa besar. Walaupun setelah itu tahu. Misal, beras 1 kresek dengan beras 1 kresek ditukar. Enggak tahu ini kalau ditukar sama apa enggak? Enggak tahu. Akhirnya ditukar. Penukaran ini kan akad namanya ya, mu'ato. Walaupun kita pakai mu'ato, ketika ditukar, ini kan namanya akad, mengikuti pendapat yang mengesahkan mu'ato. Ini akad. Lah ketika akad, 1 kresek dengan 1 kresek, nggak tahu kalau ditukar sama apa enggak, nggak tahu. Paham ya? Ini berarti ghairi maklumit tamasul ketika akad. Riba apa enggak? Riba. Karena sesuai tarifnya ya kan? Ghairu maklumi tamasul halatal akad. Udah, terjadi akad seperti itu, tidak tahu sama atau tidak takarannya. Udah, jadi akad batil. Walaupun kemudian setelah akad ditakar ternyata sama. Beras yang ini 2 liter, beras yang ini 2 liter, sama, persis. Tidak sah. Loh, kan memenuhi syarat sama. Sama itu harus sudah diketahui kapan? Halatal akdi. Ketika akad sudah harus tahu. Ya. Sudah harus tahu. Kalau belum tahu ya diberitahu. Paham? Jadi kalau belum tahu ya ditakar dulu. Tidak sah kalau dilakukan akad walaupun ternyata sama. Udah. Fi mi'yari halatal akad. Ini riba model pertama. Sebabnya apa? Gara-gara ghairu maklumit tamasul. Itu. Gara-gara ghairu maklumit tamasul. Lah, ghairu maklumit tamasul apa? Ghairi maklumi tamasul ini namanya ribal fadl ya. Kalau akad riba penyebabnya maklumut tafadul atau majhulut tamasul, ini namanya ribal fadl. Riba ada 3 macam. Yang pertama ini, ketika jual beli barang ribawi, yaitu emas atau perak atau makanan dengan sejenis, tapi ternyata kok majhulut tamasul atau maklumut tafadul, maka disebut ribal fadl. Riba gara-gara ada fadl, ada kelebihan, tidak sama ukurannya. Ini namanya ribal fadl. Udah. Kemudian ada jenis riba nomor 2 dan 3. Au ma'a ta'khirin fil badalain au ahadihima. Atau sama. Itu sama. Syarat ini tidak bermasalah, tapi ini termasuk riba. Terjadi penundaan, pengakhiran. Ya, terjadi takhir dalam apa? Dalam serah terima kedua badal, saman dan musman, atau salah satunya, samannya saja atau musmannya saja. Lah, penundaan ini, takhir ini bentuknya 2 model. Ada penundaan dengan kata-kata. Ada penundaan dengan praktek. Penundaan dengan kata-kata apa? Ngomong. Beras kamu atau emas kamu itu 1 gram, tak beli dengan emas saya 1 gram. Bermasalah nggak 1 gram ditukar dengan 1 gram? Nggak masalah kan ya? Sama kan ya? Emas kamu 1 gram itu, tak beli dengan emas saya 1 gram. Tapi emas yang punya saya ini nggak tak serahkan sekarang. Besok. Tak serahkan besok. Ada, tak bayar besok. Jadi emas ente tak beli. 1 gram itu dengan emas, saya punya emas 1 gram juga. Tak beli, tapi tak serahkan besok. Ente juga nyerahkan besok, wis. Ente nyerahkan besok, anak nyerahkan besok. Ini terjadi takhir
badalain, penundaan dengan kata-kata fil badalain. Atau salah satunya, inti serahkan sekarang, ana bayarnya besok, atau ana bayar sekarang, inti serahkan besok. Nah, ini juga takhir, tapi fi ahadil badalain. Kalau takhirnya dengan omongan, ini namanya riba apa? Yang takhir dengan omongan, riba apa namanya? Riba an-nasa. Bukan nisa, ya. Riba an-nasa. Itu riba an-nasa. Riba nasa. Riba gara-gara terjadi apa? Penundaan dengan kata untuk serah terimanya. Jadi kalau ada omongan ajal, omongan tempo, dengan adanya tempo, maka batal lah kata itu, riba. Walaupun kemudian diserahkan di tempat, keduanya sama-sama diserahkan di tempat, batalnya gara-gara omongan. Atau takhirnya secara praktek, secara omongan tidak ada. Jailani, emas ente itu 1 gram, tak beli dengan emas anak ini 1 gram. Tidak ada ngomong tempo, tidak. Kontan, bahkan ngomong kontan sekalipun ya. Emas ente 1 gram itu tak beli dengan emas anak 1 gram, kontan. Udah. Belum serah terima, pisah, anak masuk ke dalam rumah. Ente di sini, maka terjadi pisah. Tidak ada serah terima di majelis akad. Ini riba juga, namanya ribal yad. Nah, ini namanya ribal yad. Itu riba gara-gara tidak ada serah terima di majelis akad. Jadi kalau riba fadl, penyebab ribanya gara-gara ukurannya nggak sama atau nggak jelas. Ada riba nasa, ribanya disebabkan apa? Penundaan secara ucapan. Penundaan serah terima itu secara ucapan, pemberian tempo. Nomor 3, riba liat. Ribanya disebabkan apa? Tidak ada serah terima di majelis akad sebelum pisah. Itu. Nah, ini namanya ribal yad. Itu ribal yad. Semuanya haram, semuanya dosa besar, semuanya diancam perang. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sebagaimana tadi diterangkan, akad riba itu ada iwat maksus itu apa saja? Nakden, mas perak, sama to'am. Lah, kalau apa? To'am dibeli dengan to'am yang sejenis, syaratnya 3. Harus tamasul, hulul, dan takobut. Emas dibeli dengan emas, berlaku syarat 3 itu. Perak dibeli dengan perak, harus berlaku syarat 3. Beras dengan beras, gandum dengan gandum. Pokok sama persis, jenisnya sama. Maka ini berlaku 3 syarat. Tapi kalau beda jenis, emas dibeli dengan perak atau apa? Emas dibeli dengan perak atau beras dibeli dengan gandum. Ini jenisnya beda. Maka berlaku 2 syarat. Apa? Hulul dan takobud. Harus sama. Kita baca. Wa idza ba'a ta'aman bijinsihi. Kalau ada orang jual makanan dengan yang sejenis, beras dijual dengan beras, perak dengan perak, emas dengan emas. Itu. Emas dengan emas. Au fiddatan bi fiddatin. Perak dijual dibayar dengan perak. Au dhahaban bi dhahabin. Emas dijual dengan emas. Walaupun kualitasnya beda. To'am beras dengan beras, yang satu beras mahal, satunya beras murah. Hatta beda kualitasnya. Atau perak dengan perak, satunya perak kualitas bagus, satunya perak kualitas jelek. Au dhahaban bi dhahabin, satunya emas kualitas bagus, satunya kualitas yang rendah. Kalau sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan yang sejenis, maka usturi tofil be, untuk jual beli itu disyaratkan 3 perkara. Al-hululu, kontan, artinya tidak ada perjanjian penundaan. Jadi tidak adanya penundaan secara lisan. Nah, jadi tidak ada penundaan penyerahan secara lisan. Tak serahkan nanti, nggak boleh. Al-hulul, harus kontan, nggak boleh pakai tempo. Kemudian syarat kedua, wattaqabudu qabla tafarruq, harus serah terima sebelum pisah dari majelis akad. Itu. Harus serah terima sebelum pisah dari majelis akad.
Kemudian yang ketiga syaratnya adalah wal mumasalatu. Mumasalah harus sama. Itu harus sama. Sama. Sama ini dengan apa? Takaran, kel apa wazn? Ya tadi itu menggunakan mi'yarus syar'i. Wal mumasalatu bil kaili ingkana mimayukal. Sama dengan menggunakan takaran liter. Itu volume. Ingkana mimayukal kalau barang itu termasuk barang yang ditakar. Wabil wazni idza kana mimma yuzan dengan timbangan kilo kalau memang itu ditimbang barang-barang yang termasuk ditimbang. Kalau emas ditimbang, perak ditimbang, makanan ada yang ditimbang, ada yang ditakar. Standarnya ngikuti mi'yarus syar' adatu ahlil Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu harus ngikuti itu seperti tadi. Nah kalau tidak tahu, kan kalau tadi diketahui kayak gandum, jelas gandum itu menggunakan di zaman Rasulullah menggunakan takaran. Kalau nggak tahu, makanan ini kan macam-macam, nggak khusus makanan pokok, nggak khusus makanan pokok. Nah, ini ya apa ini? Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu, ngikuti adat daerah jual beli. Adatu baladil be. Jadi kalau nggak tahu ngikuti adatu baladil be. Ngikuti adatu baladil be. Ada tahapannya. Jadi pertama ngikuti adat ahlul Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tidak diketahui, paham ya? Atau tidak ada di masa itu. Di masa itu nggak ada di Hijaz. Tidak diketahui atau di masa itu nggak ada di Hijaz. Adanya ada di Papua, belum nyampe ke Hijaz. Jadi ya nggak berlaku adat Hijaz ya. Nah, itu. Sekarang baru nyampe ke Hijaz misalnya di ekspor. Nah, ini bagaimana? Yang nggak ada di zaman itu atau nggak diketahui. Tadi apa? Adatu baladil be. Banyak kitab memutlakan seperti itu. Sebenarnya ada tafsil. Dilihat. Kalau ukurannya lebih besar dibanding kurma, jadi ukurannya lebih besar daripada kurma, ditimbang. Karena kalau gede-gede ditakar kan banyak tempat kosong kan ya, renggangan ya. Jadi kalau ukuran makanan itu gede-gede, bijinya itu lebih gede dibanding kurma, maka apa? Ditimbang wazn. Karena itu yang bisa detail. Kalau takaran tidak bisa detail nanti. Nah, itu. Kalau seukuran kurma atau lebih kecil dibanding kurma, baru ngikuti adatu baladil be. Wadah ya. Jadi pertama yang dijadikan standar adalah adatu ahlil Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada di Hijaz atau nggak diketahui, kita nyari informasi masa itu pakai apa Rasulullah tidak jelas, pakai apa di masa Rasulullah nggak jelas, maka
tafsil ya. Pertama miyarus syara itu tadi, adatu ahlil Hijaz. Kalau tidak ketahuan atau zaman itu tidak ada di Hijaz, maka dilihat. Kalau akbaru jirman minat tamer bil wazn. Jadi kalau lebih besar dibanding tamer, maka pakai wazn, timbangan. Kalau seukuran tamer atau di bawahnya tamer, pakai adatu baladil be. Be-nya Pasuruan ya pakai adat Pasuruan. Be-nya di Sumatera ya pakai adat di Riau misalnya, pakai adatnya Riau. Di Samarinda ya pakai adatnya Samarinda. Ya. Dan demikian seterusnya. Wadah. Urutannya pertama adatu ahlil Hijaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diketahui atau tidak diketahui dan seterusnya, maka idza kana akbar jirman minat tamer fabil wazn. Fa in kana mislat tamer atau aqal minat tamer, asghar minat tamer, apa? Fa bi adati baladil ba. Adat balad di mana terjadi ba. Itu ukurannya. Itu kalau makanan sejenis. Makanan sejenis, syarat jual beli bisa sah. Untuk terhindar dari riba ada berapa? 3. Mumasalah, hulul dan takobud. Itu. Mumasalah, hulul dan takobud. Itu kalau sejenis. Kalau nggak sejenis, fa'in ba atau aman bito amin ghairi jinsi. Kalau menjual makanan dengan makanan lain yang nggak sejenis, beras dibeli dengan gandum, gandum dibeli dengan jagung, jagung dibeli misalnya dengan kurma, beda jenis, sama-sama makanan tapi beda jenis. Au fiddatan bidahab, emas dibeli dengan perak. Ya apa? Usturi itu amron. Syaratnya cuma 2. Biar terhindar dari riba. Bisa sah dan terhindar dari riba. Apa? Al-hululu. Hulul. Apa tadi? Kontan. Tidak ada tempo. Wattaqobud. Qabla tafarruq. Serah terima sebelum bisa. Dunal mumasalah. Mumasalah nggak disyaratkan. Beras dengan gandum. Tidak apa-apa. Berasnya 1 kilo, gandumnya 2 kilo. Boleh. Atau sebaliknya ya. Nah, tidak sama, tidak apa-apa. Hatta tidak tahu ini. Pokok beras 1 kresek dengan gandum 1 kresek. Ini kalau ditakar sama apa enggak tahu, enggak apa-apa. Enggak ada syarat mumasalah kalau beda jenis, emas dengan perak atau gandum dengan beras. Yang penting hulul plus takobud. Dunal mumasalah. Mumasalah tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Nah, ini sekedar penjelasan tentang maten. Insya Allah ada beberapa penjelasan tambahan, cuman ini waktunya habis. Insya Allah kita bahas nanti malam, kita biar nyambung. Soalnya kalau ditunda nanti kelamaan gak nyambung. Mumpung ini masih hangat kan. Antum mutola'ah lagi. Nanti malam insya Allah kita bahas ini. Menyelesaikan pembahasan riba ini aja. Kita bahas ilat ribanya itu apa. Kemudian berlaku riba nggak di uang kertas. Dan kita bahas masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ini. Insya Allah nanti ba'da isya ya. Ba'da isya insya Allah kita bahas. Sama antum bawa bidaya nanti. Kalau cepat selesainya cepat, kemudian kita lanjut dengan daras bidayatul bidayah. Kalau agak panjang ya sudah kita cukupkan ini. Insya Allah nanti. Biar nyambung karena ini kan masih hangat. Ini tidak usah dihapus wis, biar nanti nggak nulis ulang. Kecuali kalau nanti pakai, hapus saja tidak apa-apa. Kalau nanti nggak dipakai, dihapus. Jangan dihapus. Wallahu alam. Al-Fatihah.